Selamat pagi, Mbak Dora. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang kasus guru memberikan hukuman berlebihan. Pertama, izinkan saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Teresia Keti dengan NIM 2024 0351 005. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang berita kasus yang saya ambil berdasarkan kasus yang saya angkat, yaitu kelakuan seorang guru di SD Lampung yang menghukum murid makan kuaci dengan kulitnya di lantai mengaku kilaf. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, seorang guru SD di Kecamatan Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat Lampung menghukum murid dengan cara yang tidak biasa, di mana mereka menghukum muridnya dengan memakan kuaci dengan kulitnya yang berserakan di lantai. Alasan ia menghukum muridnya tersebut karena ia melihat kelas tersebut kotor. Kemudian, guru tersebut mengajak seorang tiga guru lainnya untuk memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Sehingga mereka memutuskan untuk menghukum murid tersebut dengan menyuruh siswa tersebut makan kuaci beserta kulitnya yang ada di lantai. Selanjutnya, eh, selanjutnya kode etik terhadap kasus tersebut. Berdasarkan kasus tersebut telah melanggar suatu kode etik profesi. Yang pertama, penghormatan terhadap siswa dan orang tua. Di mana ada kasusnya tersebut, tidak ada penghormatan terhadap siswa dan orang tua. Di mana seorang guru tersebut tidak menghormati hak-hak yang dimiliki oleh seorang siswa dan juga orang tua para siswa. Eh, jadi, seorang guru tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada seorang siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan pendekatan dan mencari solusi bersama untuk mengatasi hal tersebut. Dan juga guru tersebut tidak melakukan pendekatan terhadap orang tua untuk mencari jalan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikutnya, keselamatan dan kesejahteraan siswa. Berdasarkan kasus tersebut, seorang guru telah membahayakan keselamatan serta kesejahteraan siswa, di mana seorang guru telah membuat seorang siswa tersebut menjadi sakit tenggorokan karena memakan kuaci beserta kulitnya, serta siswa tersebut mengalami trauma, sehingga mengakibatkan psikis seorang siswa tersebut menjadi terganggu. Dan juga, seorang guru tersebut telah membuat siswa merasa tidak sejahtera, di mana siswa telah merasa tidak aman untuk mereka melanjutkan pembelajaran mereka di dalam ruang kelas. Berikutnya, komitmen terhadap profesionalisme, di mana seorang guru tersebut tidak menjalankan nilai profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka, dan sehingga mereka melakukan pelanggaran kode etika profesi tersebut. Berikutnya, dampak bagi institusi dan siswa. Dampak pada institusi yang pertama yaitu adanya kasus tersebut telah membuat nama baik sekolah tersebut baik di mata masyarakat maupun di mata dinas pendidikan menjadi kurang baik, serta membuat akreditasi sekolah menjadi menurun. Karena kasus tersebut, eh, begitu banyak dampak buruk bagi institusi yang mereka dapatkan. Yang berikutnya, dampak bagi siswa. Adanya kasus tersebut telah membawa dampak buruk bagi siswa. Yang pertama, di mana di mana psikis siswa menjadi terganggu dan mereka mengalami rasa trauma. Kemudian, siswa tersebut juga menjadi malu untuk berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya karena siswa tersebut dihukum dengan memakan kuaci dari lantai. Dan juga eh, apa keselamatan bagi seorang siswa juga menjadi terganggu karena seorang siswa mengalami luka pada tenggorokan karena memakan kuaci dengan kulitnya. Berikutnya, cara menghindari pelanggaran etika profesi. Yang pertama, memahami kode etik profesi, di mana seorang guru harus memahami setiap kode etik profesi yang berlaku. Yang kedua, melakukan pelatihan etika profesi secara berkala, di mana seorang guru harus melakukan pelatihan etika profesi secara bertahap, serta melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan etika profesi tersebut, agar seorang guru mampu memahami betul kode etika profesi yang ada, dan juga kita dapat mengevaluasi seberapa jauh seorang guru dapat
memahami etika profesi dan menerapkannya dalam sistem pendidikan ketika mereka mengajar. Yang ketiga, memberikan hukuman yang tegas atas pelanggaran, di mana seorang guru yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi harus diberikan hukuman yang lebih tegas sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan, agar ke depannya kasus-kasus pelanggaran etika profesi tersebut dapat berkurang atau tidak akan terjadi lagi ke depannya. Yang keempat, menjalankan nilai profesionalisme, di mana seorang guru harus menerapkan nilai profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka mampu menerapkan nilai-nilai etika profesi ke dalam dunia pendidikan, di mana tempat mereka mengabdi. Berikutnya, apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dalam mengatasi kasus tersebut? Menurut saya, menurut saya, berdasarkan kebijakan yang diambil pada kasus tersebut, seorang guru atau instansi tersebut hanya memindahkan guru tersebut ke instansi mengajar lainnya. Menurut saya, hal tersebut kurang efektif untuk kasus ini, di mana dengan mereka hanya memindahkan tempat seorang guru tersebut untuk mengajar, tidak menjamin bahwa seorang guru tersebut tidak akan melakukan pelanggaran yang sama. Seharusnya mereka dapat melakukan tindakan yang lebih tegas dengan memberikan skorsing dan memberikan pelatihan secara bertahap terkait dengan etika profesi, agar kedepannya mereka mendapatkan efek jera dan tidak melakukan kode etik dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut. Berikutnya, pentingnya etika profesi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menjadi pedoman bagi dunia pendidikan, terkhususnya bagi tenaga pendidik dalam menjalankan masa pengabdian. Jadi, etika profesi ini dapat menjadi pedoman bagi dunia pendidikan, terkhususnya bagi para pendidik, sehingga mereka mampu untuk menjalankan kode etik yang berlaku ke dalam sistem pendidikan, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan kode etik yang berlaku. Berikutnya, dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seorang pendidik dalam bertindak dan mengambil keputusan yang baik dalam dunia pendidikan. Jadi, kode etik tersebut dapat menjadi acuan dan pedoman bagi setiap tenaga pendidik agar mereka mampu untuk bertindak sesuai dengan kode-kode etik yang berlaku dan dapat mengambil keputusan yang baik dan bijak dalam dunia pendidikan. Berikutnya, prioritas dalam memperbaiki etika profesi dalam sistem pendidikan. Yang pertama, nilai profesionalisme, di mana seorang guru harus meningkatkan nilai profesionalisme ke dalam dunia pendidikan sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan baik dan profesional. Berikutnya, kedisiplinan. Adanya kedisiplinan sangat diperlukan dalam memperbaiki etika profesi, di mana setiap guru harus menjalankan setiap aturan dan tata tertib yang berlaku dalam etika profesi. Yang ketiga, adanya integritas, di mana seorang guru harus memiliki integritas dalam menjalankan etika profesi dalam sistem pendidikan. Yang keempat, tanggung jawab, di mana seorang guru harus bertanggung jawab dalam menjalankan etika profesi dan berani bertanggung jawab atas setiap pelanggaran dan bertanggung jawab apabila seorang guru melakukan pelanggaran dalam etika profesi. Berikutnya kesimpulan. Etika profesi membantu guru dan tenaga pendidik untuk menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, adil, dan mengedepankan kepentingan peserta didik. Selain itu, etika profesi juga menjadi pedoman atau acuan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas, pengambilan keputusan, dan cara bersikap, serta berperilaku sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Dalam upaya memperbaiki etika dalam sistem pendidikan, prioritas utama yang harus diperhatikan adalah pelatihan etika bagi pendidik, kebijakan yang tegas seperti peraturan, dan kebijakan yang jelas terkait pelanggaran etika harus diterapkan, disertai dengan sanksi yang tegas untuk mencegah tindakan yang akan melanggar etika profesi. Berikut adalah sumber referensi yang saya ambil untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih.